Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dengan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua adalah salah satu perintah Allah yang sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kewajiban taat kepada orang tua setelah kewajiban menyembahnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dalam pandangan Islam dan bagaimana amal ini bisa menjadi jalan menuju ridho dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang muslim. Berbakti kepada orang tua tidak hanya bentuk penghormatan, tetapi juga wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan paling utama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan didahulukan daripada jihad di jalan Allah, kecuali dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, pintu surga terbuka lewat ridho orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keridhoan Allah tergantung pada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa keberkahan dan kemudahan hidup seorang muslim sangat bergantung pada bagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya. Jika orang tua ridho, insya Allah segala urusan di dunia pun akan dipermudah. Yang keempat, berbakti kepada orang tua saat mereka hidup dan setelah wafat. Berbakti kepada orang tua tidak berhenti ketika mereka telah wafat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mendoakan mereka, menyedekahkan harta atas nama mereka, dan menjaga silaturahmi dengan teman-teman mereka. Ini adalah bentuk bakti yang berkelanjutan meskipun mereka telah tiada. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya di antara bakti yang paling baik adalah seseorang menyambung tali persaudaraan dengan teman-teman ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menghafuz dan memperpanjang umur. Salah satu keutamaan dari berbakti kepada orang tua adalah dihapuskannya dosa-dosa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks ini, silaturahmi dengan orang tua adalah yang utama. Dengan berbakti kepada mereka, tidak hanya pahala yang diperoleh, tetapi juga keberkahan dalam umur dan rezeki. Yang keenam, dihindarkan dari siksa neraka. Berbakti kepada orang tua bisa menjadi penyelamat di akhirat. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang hampir tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelidiki, ternyata orang tersebut masih memiliki permasalahan dengan ibunya. Setelah dia meminta maaf kepada ibunya, barulah dia bisa mengucapkan kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ridho dari orang tua agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, pahala terus mengalir. Bagi anak yang berbakti kepada orang tua, pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kematian orang tua. Doa yang kita panjatkan, amal kebaikan yang kita lakukan atas nama mereka, dan segala kebaikan yang diajarkan oleh orang tua yang kita teruskan akan menjadi pahala yang tiada henti. Yang kedelapan, jalan menuju keberkahan hidup. Seorang muslim yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan keberkahan hidup. Allah akan memudahkan segala urusannya, melindungi dari bencana, dan memberikan ketenangan dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Yang kesembilan, dicatat sebagai amal kebaikan di akhirat. Berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbakti kepada orang tuanya, maka akan dicatat sebagai orang yang berbakti. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka akan dicatat sebagai orang yang durhaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 10. Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh sempurna dalam hal berbakti kepada orang tua, bahkan kepada ibunya yang telah tiada. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengunjungi makam ibunya dan mendoakannya. Beliau juga memperhatikan kerabat dan teman-teman orang tuanya. Ini adalah teladan yang harus kita ikuti sebagai umatnya. Barakallahu fiikum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Itulah keutamaan berbakti kepada orang tua menurut Islam. Berbakti kepada mereka adalah amal yang sangat dicintai Allah, jalan menuju surga dan sumber keberkahan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini selama mereka masih hidup, dan tetaplah berbakti setelah mereka tiada dengan doa dan amal soleh. Semoga kita semua senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara muslim yang terinspirasi untuk berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.